Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Egastiaidi Saputra. Saya berasal dari kelas 12 RPL 2, nomor absen 12. Tujuan saya kali ini adalah memaparkan bab 3 dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Materi yang saya akan bahas yaitu ada menjelaskan apa itu tantra, jenis tantra, fungsi manfaat tantra, dan penggunaan tantra. Setelah itu ada menjelaskan apa itu yantra, jenis yantra, fungsi dan manfaat yantra, dan penggunaan yantra. Yang terakhir ada menjelaskan apa itu mantra, jenis mantra, fungsi dan manfaat mantra, dan penggunaan mantra. Pengertian tantra. Kata tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra merupakan salah satu dari sekian banyak konsep pemujaan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya sehingga memiliki keinginan untuk mendapatkan kesaktiannya. Setelah itu ada jenis tantra. Saiva Tantra berfokus pada pemujaan terhadap Dewa Siwa. Ajaran ini menekankan meditasi, yoga, dan praktik spiritual untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan kesatuan dengan Siwa. Sakta Tantra menyembah sakti atau energi ilahi feminin sebagai manifestasi dari kekuatan penciptaan alam semesta. Ajaran ini menekankan kekuatan dewi seperti Kali, Durga, dan Parvati. Setelah itu ada Vaisvanava Tantra, berkaitan dengan pemujaan Dewa Wisnu. Ajaran ini menggabungkan elemen-elemen tantra dengan bakti atau devosi kepada Wisnu dan inkarnasinya seperti Krishna dan Rama. Setelah itu ada Ganapatiya Tantra, difokuskan pada pemujaan Ganesha, dewa dengan kepala gajah yang dikenal sebagai penghilang rintangan. Ganapatiya Tantra digunakan untuk memohon keberuntungan dan kesuksesan. Setelah itu ada fungsi dan manfaat tantra. Fungsi tantra yaitu ada transformasi spiritual, pengendalian dan penyelesaian energi, pemurnian jiwa dan pikiran, pemujaan kepada energi ilahi, dan yang terakhir ada membantu dalam pencapaian moksa atau pembebasan. Setelah itu ada manfaat tantra. Kebangkitan energi kundalini, keseimbangan fisik dan mental, penghapusan hambatan spiritual, penguatan hubungan spiritual dan emosional, dan yang terakhir ada peningkatan kemampuan meditasi dan fokus. Setelah itu ada penggunaan tantra. Ritual pemujaan digunakan dalam upacara atau ritual untuk memuja dewa-dewi tertentu seperti Siwa atau Sakti melalui mantra, yantra, dan sesaji. Setelah itu ada meditasi, digunakan untuk teknik meditasi untuk mengaktifkan energi spiritual, terutama energi kundalini. Setelah itu ada pengendalian energi, membantu mengendalikan dan mengarahkan energi tubuh untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Setelah itu kita akan beralih ke materi kedua, yaitu yantra. Pengertian yantra. Dalam kamus Sanskerta, kata yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra umumnya berarti alat untuk melakukan sesuatu guna sebagai tujuan atau mencapai tujuan. Di dalam pemujaan yantra adalah sarana tempat memusatkan pikiran. Yantra merupakan aspek dari bentuk penciptaan, sifat dasar dari manusia dan binatang, seperti halnya para dewata yang dideskripsikan melalui yantra. Setelah itu ada jenis yantra. Yang pertama ada Sri Yantra, simbol paling terkenal yang melambangkan alam semesta dan keseimbangan energi ilahi. Digunakan untuk membawa kemakmuran, kedamaian, dan keberuntungan. Setelah itu ada Gunapati Yantra,
digunakan untuk memuja Dewa Ganesha, menghilangkan rintangan dan mendatangkan keberuntungan serta keberhasilan. Selanjutnya ada Durga Yantra, digunakan dalam pemujaan kepada Dewi Durga untuk perlindungan dari energi negatif dan kekuatan jahat. Dan yang terakhir ada Lakshmi Yantra, simbol pemujaan Dewi Lakshmi yang digunakan untuk mendatangkan kekayaan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Setelah itu ada fungsi dan manfaat yantra. Yang pertama ada simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja. Yang kedua ada sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. Dan yang terakhir ada media memusatkan pikiran. Yantra adalah bentuk niyasa atau simbol pengganti yang sebenarnya, yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa. Seperti misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Setelah itu ada penggunaan yantra. Penggunaan yantra ada banyak. Salah satunya ada meditasi, pemujaan, dan jimat. Meditasi. Yantra digunakan sebagai alat bantu konsentrasi dalam meditasi. Praktisi fokus pada pola geometris yantra untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran spiritual. Setelah itu ada pemujaan. Yantra ditempatkan di altar atau tempat pemujaan sebagai simbol energi ilahi. Biasanya digunakan dalam ritual keagamaan untuk memuja dewa atau dewi tertentu. Dan yang terakhir ada jimat. Yantra sering dipakai sebagai jimat untuk melindungi diri dari energi negatif dan mendatangkan keberuntungan, kesehatan, serta kesejahteraan. Setelah itu, salah satu bentuk yantra ialah banten. Banten adalah salah satu bentuk yantra bagaimana dinyatakan dalam lontar yatnya Prakrti. Banten itu memiliki arti yang demikian dalam dan universal. Banten dalam upacara agama Hindu adalah wujudnya sangat lokal, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai yang universal. Banten itu adalah bahasa untuk menjelaskan ajaran agama Hindu dalam bentuk simbol. Banten menurut lontar yatnya Prakrti menyatakan sebagai simbol ekspresi diri manusia. Setelah itu kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu mantra. Pengertian mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta dari kata man artinya pikiran dan tra artinya menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Mantra memiliki tujuan untuk melindungi pikiran dari jalan sesat menuju jalan yang benar dan suci. Setelah itu saya akan membahas jenis mantra. Yang pertama ada Vedic mantra, yaitu mantra yang berasal dari kitab suci Weda. Biasanya digunakan dalam ritual-ritual keagamaan dan persembahan kepada dewa-dewi, contohnya Gayatri mantra. Setelah itu ada bija mantra atau mantra benih, yaitu mantra pendek yang terdiri dari suatu atau beberapa suku kata yang memiliki kekuatan energi besar. Setelah itu ada Tantric mantra, digunakan dalam praktik tantra yang untuk mengaktifkan energi spiritual tertentu. Biasanya dikombinasikan dengan ritual khusus atau pemujaan kepada sakti atau siwa. Dan yang terakhir ada Santi mantra. Mantra yang digunakan untuk mendatangkan kedamaian dan ketenangan. Contohnya Om Santi 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 Om. Setelah itu ada juga Moksha mantra. Mantra yang diucapkan untuk mencapai moksa atau pembebasan spiritual. Contohnya ialah Om Namah Siwa yang ditujukan kepada Dewa Siwa. Dan yang terakhir ada Guru mantra. Mantra yang diberikan oleh seorang guru spiritual kepada muridnya untuk perlindungan dan bimbingan spiritual. Setelah itu saya akan membahas fungsi dan manfaat mantra. Fungsi mantra ada pemujaan dewa-dewi, meditasi dan konsentrasi, penyucian pikiran dan lingkungan, keseimbangan energi spiritual, perlindungan spiritual, moksa atau pembebasan. Setelah itu ada manfaat mantra. Ketenangan batin, peningkatan fokus dan kekuatan mental, kesejahteraan fisik dan mental, mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan, peningkatan kesadaran spiritual,
dan yang terakhir menghilangkan rintangan. Penggunaan mantra ada 6, yaitu ritual pemujaan, sadhana, perlindungan, upacara khusus, meditasi, dan pengulangan hatian. Ritual pemujaan. Mantra diucapkan dalam konteks spiritual puja atau peribadatan untuk memanggil dan memuja dewa-dewi serta memohon berkah dan perlindungan. Sadhana. Sadhana adalah praktik spiritual yang melibatkan penggunaan mantra sebagai bagian dari disiplin harian untuk mencapai tujuan spiritual tertentu. Setelah itu ada perlindungan. Mantra tertentu digunakan untuk melindungi diri dari energi negatif, bahaya, atau rintangan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu ada upacara khusus. Dalam upacara seperti pernikahan, pemakaman, atau perayaan tertentu, mantra diucapkan untuk memberikan makna dan keberkahan kepada acara tersebut. Setelah itu ada meditasi. Dalam praktik meditasi, mantra diulang secara mental atau lisan untuk membantu menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan mencapai keadaan meditasi yang lebih dalam. Dan yang terakhir ada pengulangan hatian. Banyak praktisi mengucapkan mantra secara rutin, baik sebagai bagian dari doa pagi atau sore, untuk menjaga keseimbangan energi dan meningkatkan spiritualitas. Salah satu bentuk mantra yaitu Gayatri Mantra. Gayatri Mantra adalah sebuah doa yang dianggap sebagai ibu dari segala mantra dalam tradisi Hindu. Mantra ini terdapat dalam kitab suci Weda, khususnya di dalam Rigveda. Gayatri Mantra terdiri dari pengakuan dan pujian kepada Tuhan, serta merupakan permohonan untuk diberikan kebijaksanaan dan pencerahan. Berikut adalah contoh mantra Gayatri Mantra. Nah, itu dia contoh dari mantra. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang gak dipengerti. Saya Imadi Egastri Disaputra mengucapkan terima kasih. Matur suksema.